warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Bagus Pramudia sebagai ketua. Nama saya Prasetyo Abdul Suryo selaku wakil ketua dan Wahyu Haji. Nama saya Bagus Lambang Prasetyo selaku anggota. Nama saya Muhammad Dimas. Untuk pertama-tama pendahuluan dulu, statistika berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah status atau negara. Pada mulanya statistika berhubungan dengan fakta dan angka yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk bermacam-macam tujuan. Pengertian yang sangat sederhana dari statistik adalah sebagai suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan tersusun rapi dalam sebuah tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Misalnya tabel mengenai keadaan pegawai di kantor, grafik perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, dan yang lainnya. Dan statistik juga merupakan bilangan yang menunjukkan sifat-sifat karakteristik data yang dikumpulkan tersebut. Statistika dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan fakta atau data, pengolahan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat diproses suatu kesimpulan atau keputusan. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern statisticum collegium dalam kurung Dewan Negara, dan bahasa Latin Italianya statista, negarawan atau politikus. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam berbagai matematika. Terutama peluang penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan mulai dari astronomi hingga linguistika. Saya Wahyu Haji dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata dan standar deviasi. Yang pertama, rata-rata simpangan adalah suatu simpangan nilai untuk observasi terhadap rata-rata. Rata-rata simpangan sering disebut simpangan rata-rata atau mean deviasi yang dilambangkan dengan SR. Deviasi simpangan baku S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar-akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Itu penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Lambang Prasetyo. Nama saya Bagus Lambang Prasetyo dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang jangkauan kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Ketiga nilai itu adalah median atau kuartil 2 atau Q2, yaitu nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil pertama atau kuartil bawah Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil 2. Kuartil ketiga atau kuartil ke atas atau Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Q2. Nah, jangkauan semi-internal kuartil atau simpangan kuartil didefinisikan sebagai berikut. Qd sama dengan setengah Q3 dikurang Q1 seperempat N dikurang sigma F Fq. Data kelompok nilai Qi sama dengan Lq tambah C. Keterangannya I sama dengan 1, 2, 3. Lq sama dengan tepi bawah kelas Qi. Fq itu sama dengan frekuensi kelas Qi. N sama dengan jumlah data. C sama dengan panjang kelas interval atau interval kelas. Sigma F itu sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Qi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal jangkauan persentil. Untuk persentil 10, maka I-nya sama dengan 10. Letak P10 sama dengan data ke-10 per 100 dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena jumlah frekuensi pada tabel di samping adalah 30 dikali lalu dibagi 100 sama dengan 3. 3 masuk ke data interval 18 sampai 20. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Karena dari frekuensi 2 tambah 11, maka termasuk 3 di dalam sini di 18 sampai 20 interval. Dan tepi bawah kita mendapatkan data 18-20, kita kurang tepi bawah 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5.
F10 sama dengan 11. Frekuensinya 18 sampai 20 sama dengan 11. Frekuensi kumulatifnya sini sama dengan 2, dan C itu kelas sama dengan 3. 3 dari 18, 19, lalu 20. Jumlahkan menjadi 3. Letak P10 sama dengan TB plus persentil per 100 dikurang sigma F dikali kelas per frekuensi persentil. P10 sama dengan 17,5 ditambah 3 min 2 dikali 3 per 11 sama dengan 17,5. 3 kurang 21 per 11 dikali 3, hasilnya 17,5 plus 0,27 sama dengan 17,77. Ya, hasil dari persentil 10. Maka selanjutnya kita ke jangkauan persentil 90. Untuk persentil 90 sama dengan data ke 90 per 100 dikali 30 sama dengan 27. 27 masuk ke data interval 24 sampai 26. 2 tambah 11 13, 13 tambah 7 20. Sini masih belum sampai ke 27, dan 20 tambah 10 30. Berarti masuk ke interval 24 sampai 26. Oke, selanjutnya maka tepi bawah sama dengan 24 dikurang 0,5 sama dengan 23,5. Frekuensi 90 sama dengan 10, dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 20. Kita jumlahkan 7 tambah 11 tambah 2, hasilnya adalah 20 frekuensi kumulatif. Dan selanjutnya kelasnya sama dengan 3, 24, 25, dan 26. Selanjutnya persentil 90, ini rumusnya. Kita masukin tepi bawah yang tadi 23,5, masukkan 27 dari mana? Kita ambil dari sini, letak P90 nya 27 min 20 frekuensi kumulatif dikali kelas per frekuensi persentilnya. Dapat 10 dari mana? Kita ulang lagi dari sini. Frekuensi 90 sama dengan 10. Lanjut kita tinggal jumlahkan, dan hasilnya 25,6. Jadi jangkauan persentil P90 tinggal dikurang sama persentil 10 nya. Hasilnya 25,6 dikurang 17,77 sama dengan 7,83. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah rumus dari simpang rata-rata data berkelompok, di mana SR adalah simpang rata-rata, K adalah banyak jenis interval, dan FI adalah frekuensi kelas interval ke I, dan XI adalah nilai titik tengah kelas interval ke I, dan X adalah data rata-rata berkelompok yang dirumuskan oleh yang seperti contoh di sini. Dan tanda yang di sini itu adalah tanda absolut yang menandakan bahwa semua ini nilai diubah menjadi nilai positif. Jika nanti di dalamnya diperoleh nilai negatif, maka nilai tersebut harus dipositifkan. Contoh soalnya, diketahui data berkelompok adalah sebagai berikut. Kelas intervalnya 1-3, frekuensinya 4. Kelas interval 4-6, frekuensinya 5. Kelas interval 7-9, frekuensinya 6. Kelas interval 10-12, frekuensinya 3. Dan kelas interval 13-15, frekuensinya 2. Langkah-langkah perhitungan. Tentukan nilai tengah X_I atau XI dan hitung rata-rata /bar X. Dilihat dari rumusnya. Perhitungan simpangan rata-rata membutuhkan nilai rata-rata /bar X, sedangkan perhitungan nilai rata-rata membutuhkan nilai titik tengah kelas interval. Oleh karena itu, tentukan terlebih dahulu nilai titik tengah kelas interval. Selanjutnya hitung nilai-nilai rata-ratanya. Proses pekerjaannya adalah seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya,
akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, sekarang bersama saya Rizky Maulana dengan NIM 17190894. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Di sini ada kelas interval, frekuensi dan nilai tengahnya. Dari tabel di atas diperoleh komponen K sigma Fi sama dengan 20, I sama dengan 1, dan K sigma Fi X1 sama dengan 142, I sama dengan 1. Selanjutnya, rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus berikut. K sigma F1 Fi Xi X sama dengan 1, I sama dengan 1 dibagi K sigma F1 I sama dengan 1 sama dengan 142 dibagi 20 sama dengan 7,1. Di sini nilai data berkelompoknya adalah 7,1. Kemudian di sini ada kasus lagi. Di sini kita akan mencari simpang rata-rata. Di tabel berikut ada Xi dengan Fi. Ya, seperti inilah tampilannya. Komponen yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah K sigma Fi X1 dikurang X. SR sama dengan I sama dengan 1 dibagi K sigma Fi I sama dengan 1 sama dengan 61,8 dibagi 20 sama dengan 3,09.